10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Yolhah di surga, As-Subair di surga, Sa'ad di surga, Said di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pertama kita akan mengenal Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat setia. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau muda. Dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Mulai saat itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ayah dari Asma, seorang wanita mulia berjiwa ksatria. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram, bahkan sebelum Islam datang. Dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, As-Subair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yatsir, dan banyak sahabat mulia yang lain. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh, seorang sahabat setia. Banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan, termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Suatu hari, pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membukakan pintu. Dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah. Temanilah aku. Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah, dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemani. Abu Bakar mengangguk mantap. Dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh penggembala kambingnya untuk menggembala di dekat tempat persembunyian, agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan. Saat hendak sembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kala tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda. Rasulullah pun terbangun, terharu, dan akhirnya mengobatinya. Suatu kali lain, ya Rasul, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Abu Bakar khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy bila mereka ketahuan. Peristiwa hijrah itu penuh ketegangan. La tahzan,
Inaloha ma'ana, janganlah engkau bersedih. Allah bersama kita. Rasulullah menenangkannya. Hingga akhirnya, tibalah mereka di Madinah. Tala al-badru alaina, telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Solawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka nyambut sang nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu, Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau terbaring lemah karena sakit parah. Beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar istimewa. Sahabat yang lembut hatinya itu terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam. Karena dia menangis sesenggukan, hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat sangat berduka. Para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama umat Islam. Demikianlah perkenalan dan kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai jumpa di kisah sahabat berikutnya. Terima kasih.